kita dorong produk-produk kebencanaan ini yang ramah lingkungan, kemudian juga material-materialnya itu bisa didaur ulang atau dapat di maintenance dengan sesuai standar lingkungan. Dan juga ada satu juga terkait industri hijau. Ini hal ini juga penting karena produk tema kita kan keberlanjutan, betul, sustainability. Pak. Ya, sustainability. Ini program apa yang sedang dijalankan atau yang ada direncanakan gitu, dalam mendukung transformasi ini, Pak, khususnya mendukung karya anak bangsa gitu, Pak? Halo sahabat tangguh, disiarkan dari JI Expo Kemayoran Jakarta. Selamat datang di podcast BNPB edisi Asia Disaster Management and Civil Protection Expo and Conference atau ADEXCO tahun 2025. Kali ini bersama saya, Brian Situngkir. Sahabat tangguh, perkembangan zaman saat ini menuntut kita untuk terus berinovasi. Dalam bidang teknologi kebencanaan, dukungan serta kepercayaan atas inovasi karya anak bangsa di Indonesia juga perlu diberikan. Hal ini dapat membangun ekosistem industri yang tangguh dan mandiri. Saat ini telah bergabung bersama kita Bapak Dr. Gunawan SSIM selaku Kepala Balai Besar Logam dan Mesin yang akan berbagi informasi terkait dukungan pemerintah Indonesia terhadap produk kebencanaan lokal. Selamat siang Bapak Gunawan. Selamat siang. Apa kabarnya nih Pak hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Oke, langsung aja Pak. Di pertanyaan pertama dari saya, bagaimana pandangan Bapak terkait kegiatan ADEXCO di tahun ini? Tahun ini sudah masuk ke edisi keempat Pak ADEXCO. Silahkan Pak. Baik, terkait dengan event ADEXCO ini, ajang yang sangat penting karena mempertemukan berbagai kepentingan ya, baik pemerintah, kemudian industri, NGO tadi, kemudian akademisi, dan juga menampilkan berbagai perkembangan inovasi ya tentang kebencanaan. Jadi untuk BSKJI saya jadi mewakili Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Kementerian Perindustrian itu menjadi satu momentum untuk menghubungkan produk anak bangsa dengan standar mutu, kemudian teknologi industri, dan juga ekosistem pemanfaatannya. Melalui forum ini jadi satu peluang ya bagi produk kebencanaan itu untuk mendapat pengakuan baik di level nasional ataupun di global. Ini untuk produk-produk lokal ya. Jadi seperti contohnya APD, kemudian juga ada alat pemadam api ringan ya. Kita juga ada standar itu wajib SNI-nya. Jadi APD seperti sepatu, kemudian juga pakaian ya, bajunya itu bisa standar untuk SNI-nya bisa di UPT ya, balai-balai yang ada di BSKJI, kemudian juga seperti verifikasi TKDN juga bisa kita lakukan untuk jadi untuk kan pengadaan pemerintah TKDN itu perlu ya 40 berapa itunya TKDN-nya, nah itu kita bisa lakukan. Jadi salah satu hal-hal yang bisa dilakukan oleh BSKJI. Demikian Mas. Bener banget Pak. Apalagi di sini itu ada UI juga tuh Pak, bawa produknya, Unpas juga bawa betul. Yang saya lihat ya, saya agak keliling-keliling udah 2 hari ini Pak. Terus yang selanjutnya nih Pak,
sejauh mana nih BSKJI dapat mendukung transformasi industrialisasi kebencanaan yang berkelanjutan, Pak? Iya, baik. BSKJI memiliki tupoksi ya, standarisasi industri ini, jadi penyusunan kemudian penerapan ya, pengawasan terkait sama standar ya, khususnya untuk SNI kita, itu kemudian juga kebijakan tentang jasa industri. Ini juga kita untuk memastikan lah layanan-layanan untuk industri itu seperti sertifikasi, kemudian pengujian ya, untuk inspeksi itu bisa kita lakukan. Dan juga ada satu juga terkait industri hijau. Ini hal ini juga penting karena produk tema kita kan keberlanjutan, sustainability. Jadi kita dorong produk-produk kebencanaan ini yang ramah lingkungan, kemudian juga material-materialnya itu bisa didaur ulang atau dapat di maintenance dengan sesuai standar lingkungan. Kemudian juga terkait dengan pemanfaatan teknologi nih. Iya, Pak. Kemarin Pak Menko juga sudah menyatakan bahwa akan ada drone ya yang menggunakan IoT. Itu betul, juga Pak. Salah satu hal yang menjadi tugas dari Kemenperin untuk penerapan teknologi 4.0. Jadi seperti IoT, kemudian big data, artificial intelligent AI ya, seperti itu. Dan juga hal-hal lainnya yang dapat kita lakukan. Jadi BSKJ ini bukan hanya ada di Jakarta nih, kita ada di daerah-daerah juga di Bandung, kemudian juga di Jogja, Surabaya, Medan, dan ada sekitar 24 satker. Jadi kita bisa dukung untuk hal-hal tersebut tadi. Begitu, Mas. Berarti dari penjelasan saya rasa udah siap nih Pak ya untuk mendukung berkelanjutan dan juga mengikuti perkembangan zaman ya Pak ya. Betul, betul. Yang selanjutnya nih Pak, bagaimana Bapak menilai kesiapan industri dalam mengadopsi standar dan inovasi untuk mendukung resiliensi bencana Pak? Iya. Baik, kesiapan industri untuk saat ini mungkin sudah cukup baik ya, terutama dari kreativitas dan pengembangan teknologinya. Namun ada sebagian besar IKM ya khususnya ini perlu pendampingan teknis betul. Agar produknya sesuai dengan SNI. Kadang-kadang kan IKM itu kan kurang memperhatikan ya kurang memperhatikan tentang standar ini. Standar ini kan salah satu hal yang membuat daya saing. Betul. Dari produk-produk kita, kemudian juga produk kita bisa lebih unggul mungkin dari produk-produk di luar. Oleh karena itu, di sini BSKJI berfungsi mendampingi, kemudian juga misalnya dalam pengujiannya, kemudian juga sertifikasi, inspeksi, dan misalnya ada semacam inkubator juga yang kita lakukan di BSKJI untuk itu. Jadi ada teknologi baru yang memang perlu dukungan untuk misalnya diinkubasi, kita di BSKJI ada hal-hal seperti itu. Berarti dari BSKJI itu menyediakan pendampingan ya Pak ya? Betul. Misalkan ada yang mau minta sertifikasi gitu, ada pendampingan dari BSKJI. Ada pendampingan dan sertifikasinya juga. Jadi kan beberapa SNI kan sudah wajib, seperti sepatu ya. Betul, itu Pak. Kan wajib. Nah kita lakukan sertifikasinya juga lakukan, dan pendampingan juga bisa kita lakukan. Cukup lengkap ya Pak ya. Pertanyaan saya selanjutnya nih Pak, ini program apa yang sedang dijalankan atau yang ada direncanakan dalam mendukung transformasi ini Pak, khususnya mendukung karya anak bangsa gitu Pak? Betul. Untuk saat ini memang diperlukan pengembangan SNI produk ya, produk kebencanaan itu. Jadi sebisa mungkin produk-produk yang ada kedepannya bisa terstandar SNI-nya. Nanti industri-industri tersebut melakukan sertifikasi dari produknya tersebut. Kemudian juga layanan tentang pengujian sertifikasi tadi yang sudah kita sampaikan, saya sampaikan verifikasi TKDN
ini juga diperlukan, jadi kita lakukan juga pendampingan seperti tadi, dan juga pendampingan tentang teknologi, kemudian juga tentang proses industrinya ya. Kadang-kadang kan IKM, ini khususnya untuk IKM itu kan ada beberapa kelemahan yang perlu kita tutupi sehingga produk yang akan dihasilkan sesuai standar dan juga bisa bersaing dengan produk-produk global ya. Dan ini juga kita lakukan, tentu saja perlu kemitraan dengan BNPB, Pemda, dan juga akademisi. Dan ini kita coba inisiasi untuk langkah-langkah selanjutnya. Iya, demikian. Seperti yang Bapak sebutkan tadi itu, standarisasi itu benar-benar sangat dibutuhkan ya Pak. Betul. Untuk utamanya meningkatkan daya saing produk lokal dengan yang ada di pasaran sekarang gitu. Betul. Ya Pak ya. Betul. Pertanyaan berikutnya nih Pak dari saya, menurut Bapak tantangan terbesar apa nih yang dihadapi industri dalam menerapkan standar dan inovasi berkelanjutan di bidang kebencanaan Pak? Iya, baik, ini khususnya untuk IKM ya, kadang-kadang mereka itu abai dengan tentang sertifikasi kemudian pengujian ya, karena dirasa kadang-kadang ya oleh IKM itu biayanya terlalu berat, jadi tidak melakukan sertifikasi ataupun pengujian dari produknya. Tapi kan sebenarnya itu penting sekali betul. Untuk kalau dia terstandar pasti ya dia juga akan bisa bersaing lah. Betul, apalagi ada beberapa standar-standar yang memang harus atau wajib dilakukan. Betul. Apalagi konsumen itu udah pinter Pak. Betul. Kan kalau nggak ada SNI-nya, betul, langsung turun rasa percayanya kan. Kayaknya cari yang lain aja gitu kan. Iya. Kemudian juga yaitu pelaku industri kecil juga kadang-kadang pemahaman tentang standar teknisnya itu juga masih perlu dikembangkan ya. Kita bantu untuk nanti pendampingannya, kemudian juga adanya keterbatasan kapasitas industri ini. Kadang-kadang kan memang kita masih custom ya, beberapa industri kecil masih custom untuk pengadaannya, jadi memang masih part-part yang kecil ya. Betul. Sehingga kadang-kadang kalah dengan produk global yang sudah produksi sangat besar. Betul Pak. Dan yang penting lagi juga kesesuaian dengan regulasi. Jadi kita harapkan regulasi dan juga pelaku usaha, baik industri besar ataupun industri kecil itu bisa bersinergis lah. Jadi regulasi apa yang diperlukan ataupun regulasi yang sudah ada itu yang perlu dipatuhi oleh industri itu juga memang perlu adanya kesesuaian ya, harmonis di antara pelaku industri dan pembuat kebijakan tersebut. Dan juga perkembangan teknologi yang sangat cepat ini kan kadang-kadang pengembangan untuk saat ini jangan-jangan dalam beberapa tahun ke depan teknologi sudah berubah lagi. Betul. Oleh karena itu memang industri harus jeli terhadap perubahan ataupun transformasi dari teknologi yang ada ya. Itu. Jadi kita di BSKJI mencoba agar dapat menjembatani tantangan ini dengan menyediakan layanan-layanan teknis yang tadi sudah saya sebutkan, pendampingan, kemudian juga beberapa fasilitas kemitraan, mungkin seperti itu. Siap, udah. Oke, cukup lengkap ya Pak. Terakhir nih mungkin dari saya Pak, bagaimana caranya untuk memastikan inovasi yang lahir ini bisa diaplikasikan secara nyata di lapangan Pak? Iya, jadi kadang-kadang ada yang perlu fast track ya, jalur cepat gitu. Jadi kita coba untuk memastikan ya apabila hal tersebut menjadi prioritas khususnya untuk kebencanaan ini. Jadi ada pengujian kemudian sertifikasi yang akan kita lakukan melalui jalur cepat tersebut. Kemudian juga adanya pilot project, mungkin ya di daerah rawan bencana atau seperti apa ya yang bisa dilakukan, dan juga pendampingan teknis berkelanjutan yang bisa dilakukan. Dan yang terakhir mungkin inspeksi dan monitoring lapangan agar produknya benar-benar bisa efektif dan dapat
digunakan dalam kondisi darurat. Oke, benar. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Gunawan atas diskusinya yang luar biasa hari ini. Jadi sebenarnya apa yang diutarakan dalam podcast kali ini untuk para sahabat tangguh, utamanya dalam industrialisasi dibutuhkan standarisasi, dan BSKJI sudah menyediakan monitoring, evaluasinya juga, serta memberikan pelayanan untuk dapat memberikan standarisasi barang-barang. Baik sahabat tangguh, demikian perbincangan kita di podcast Adexco tahun 2025 dalam episode kali ini. Untuk teman-teman di rumah, ikuti terus kegiatan Adexco tahun 2025 dan jangan lupa hadir di seluruh rangkaian acaranya di JI Expo Kemayoran, Jakarta, karena ada berbagai macam pameran dan juga inovasi kebencanaan serta seminar-seminar yang sangat seru tentunya. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Salam tangguh.